Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Semua ketemu lagi kita setelah absen sekitar 2 minggu di Suara Dosen Trans. Hari ini narasumbernya Dr. Hadi Supriyono akan bicara mengenai triple E. Saya juga triple E. Silakan Pak Sahar dibuka, Pak Ketua kita yang sedang periksa mata ini. Pak Sahar? Kita mulai ya Pak. Ya Pak, silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Ada Pak, selain Pak Wendy, ada Pak Dedi, Kapten Mahid, ada Kapten Sarwin Hamid. Yang penting sini ada Kapten Hadi Supriyono yang sudah meluangkan waktu ini. Dulu di London lama, terus ini pasti ada pengalaman yang banyak. Ini memang ditunggu oleh Kapten Baby juga iCode ini keperluannya untuk keselamatan pelayaran, terutama di Indonesia lah gitu. Dan ceritanya Pak Kapten Hadi mungkin disesuaikan dengan situasi di Indonesia. Terima kasih Kapten Hadi sudah memberikan waktu untuk kita di Dosen Trans. Semoga ini nanti ada manfaatnya. Monggo Pak Wendy. Lanjut. Terima kasih Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi Supriyono, silakan Pak. Saya sudah bisa. Oh, saya ini kan yang saya screen atau Bapak yang mau saya screen sendiri? Saya bisa share screen sendiri, Pak. Baik, silakan Pak. Ya, saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, mungkin ada Mbak, Ibu-ibu, adik-adik ya semuanya. Pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berjumpa lagi dalam Suara Dosen Trans ini yang ke-55 kalau nggak salah ya. Kita bisa membahas tentang iCode. Terima kasih kepada Pak Wendy dan Pak Sahar yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik. Pak Sahar, saya waktunya berapa menit? Waktunya Pak Hadi sekitar 20-30 menit. Oke, terima kasih Bapak. Baik, saya mencoba untuk menyampaikan ini. Pertama, tentunya ini bukan hal yang baru karena mengenai triple iCode ini sebenarnya sudah lama ya, sebenarnya tahun 2013, jadi sudah 9 tahun yang lalu sebenarnya. Kita sendiri juga sudah mengawali dengan yang namanya WIMSAS. Nah, ini sebenarnya dengan adanya triple iCode ini kan sebenarnya kelanjutan daripada Code for the Implementation of the IMO Instrument sebenarnya kelanjutannya. Nah, kalau dulu tuh WIMSAS, sekarang menjadi MIMSAS atau IMSAS saja. Ya. Baik Bapak-Bapak semuanya, bahwa sebelum saya memulai dengan materi ini, perlu saya ingatkan kembali kepada Bapak-Bapak, Ibu-ibu semuanya ya, bahwa nanti tahun 2023 IMO itu sudah mencanangkan untuk tahun 2023 itu tema untuk Hari Maritim Sedunia itu MARPOL at 50, our commitments goes on. Di mana tahun 2002 ini masih kita ingat dan masih berlaku sampai Desember nanti adalah juga mengenai teknologi yang berkaitan dengan pollution prevention, yaitu saya lupa judulnya, tapi yang jelas greener technology
for Greener Shipping kalau nggak salah tahun 2002 ini. Mengapa ini selalu harus kita kedepankan mengenai tema ini, karena biasanya ya setahu saya selama saya 4 tahun di London itu pembahasan di sidang-sidang IMO dan yang menjadi perhatian oleh negara-negara anggota itu biasanya adalah tema Hari Maritim itu sendiri. Sehingga apa yang kita bahas di IMO tidak akan lepas dari tema Hari Maritim tahun itu. Dan tema maritim yang sebelumnya bukan berarti hilang, tapi tetap juga dibahas juga. Karena banyak sekali yang tertinggal sehingga masih dibahas di tahun berikutnya. Sehingga tahun 2023 nanti juga masih membahas tentang greener teknologi for greener shipping. Tadi masih dibahas juga. Masih terkait. Karena kadang-kadang lari ke keselamatan, kadang-kadang lari ke keamanan, kadang-kadang lari ke pencemaran lingkungan. Nah ini untuk 2 tahun ke 2022-2023 ini kaitannya kelihatannya fokusnya masih ke perlindungan lingkungan laut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya agak ragu-ragu menyebutkan judul ini, tetapi memang fokusnya adalah kewajiban negara anggota IMO. Apa sih kewajiban negara anggota IMO ini dengan diberlakukannya Triple I Code ini? Nah, saya mencoba bagi Bapak Ibu yang sudah paham dengan Triple I Code ini, mungkin pendahuluan ini tidak terlalu penting. Hanya kita perlu ingat ya bahwa sebelumnya tahun 2005, jadi sudah lama sebenarnya, tahun 2005 itu sudah ada namanya Code for the Implementation of Mandatory IMO Instruments. Kemudian pada waktu itu masih seperti apa ya, wacana-wacana saja. Ada code-nya tapi enggak dilaksanakan dengan baik. Masih sama dengan sebelum ada code ini. Kemudian tahun 2011 sebelum saya meninggalkan London pada waktu itu sempat dikuatkan adanya WIMSAS. Tetapi pada waktu penguatan sekaligus juga jatuhnya lah WIMSAS ini karena ada negara-negara yang melaksanakan WIMSAS ini enggak sesuai dengan harapan, ya, malah terjadi pertentangan. Saya masih ingat dulu pelaksanaan WIMSAS itu Denmark sama Belanda itu mau berantem di ruang sidang karena rahasianya Belanda itu dibuka sama Denmark habis-habisan di ruang sidang. Ya, nah, akhirnya muncullah kemudian ide untuk sebagai mandatori, bukan tidak lagi sebagai sebagai voluntari. Itu. Maka muncullah resolusi 1070 dalam kurung 28 IMO Instruments Implementation for Implementation IMO Instrument IMO Implementation Code ini. Nah ini diperlakukan wajib atau mandatori atau disebut IMSAS. Ini kurang lebih resolusinya dari IMO, bunyinya seperti ini. Jadi bukan lagi Code for the IMO Mandatory Instrument lagi, tetapi namanya IMO Instrument Implementation Code atau dibaca dengan Triple I Code. Nah. Sebenarnya saya menulis ini di blog saya sudah lama. Mengapa saya sampai menulis itu? Karena banyak pertanyaan, Pak, dulu tuh sebenarnya ISM Code itu kan sudah lama diberlakukan, tapi akhir-akhir ini kok digalakkan lagi, kenapa Pak? Kalau misalnya kami mau naik kapal itu selalu ditanya ISM Code. Nah, ISM Code itu salah satu ya, salah satu dampak daripada diberlakukannya Triple I Code. Ya, dengan diberlakukan Triple I Code, maka semua implementasi dari semua konvensi itu diperketat, artinya sesuai dengan yang seharusnya. Jadi tidak hanya kita meratifikasi, tidak hanya meratifikasi saja, tapi juga harus melaksanakan. Dan melaksanakan itu ada yang baik dan tidak. Dan ini saya tuliskan tujuannya seperti ini, ya. Tentunya apa yang disediakan Pak Sahar tadi ya untuk meningkatkan keselamatan dan pencegahan pencemaran. Tapi yang kedua adalah
bahwa sebenarnya negara kedua dan ketiga ya. Jadi sebenarnya negara itu kan macam-macam. Ada yang namanya kapal negara yang hanya dilewati kapalnya oleh kapal asing saja. Tapi ada negara yang didatangi oleh kapal. Ada negara yang banyak kapalnya ke luar negeri. Nah ini setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Nah ini dengan Triple I Code ini diharapkan baik negara yang hanya menggunakan perairan orang lain atau negara yang menyediakan perairannya untuk orang lain dan banyak kapalnya yang ke luar negeri, ini semua terfasilitasi. Ini maksudnya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Sekali lagi mungkin penekanan dari saya, adanya Triple I Code ini disebabkan karena negara-negara yang sudah meratifikasi itu tidak bisa melaksanakan sebagaimana mestinya. Ya, ada yang setengah-setengah, ada yang memang tidak bisa. Maka di IMO juga ada yang namanya technical cooperation. Technical cooperation tujuannya adalah untuk membantu negara-negara di dalam mengimplementasikan konvensi yang sudah diratifikasi, kurang lebih seperti itu. Nah, di IMO itu ada yang namanya istilahnya itu ada flag state, ada coastal state, ada port state. Bapak semuanya ya, kita semuanya sebenarnya masih ada satu lagi yang namanya littoral state. Nah ini saya tidak ingin menggurui karena saya itu lama jadi guru. Kalau ngomong seperti guru saya kadang-kadang itu apa namanya sungkan gitu ya, sungkan seperti guru. Enggak, saya mencoba menyampaikan apa yang saya ketahui. Flag state biasanya kita terjemahkan dengan negara bendera. Nah, kemudian apa itu negara bendera? Kalau kita mencari definisinya dimanapun nggak akan ketemu. Saya mencoba untuk mendefinisikan dengan pemahaman saya sendiri. Kalau ada yang salah nanti mohon diberi masukan. Yaitu negara yang benderanya dikibarkan oleh sebuah kapal. Ya, jadi di mana kapal itu didaftarkan, itulah negara bendera. Artinya kalau kapal berbendera Indonesia berarti Indonesia bertindak sebagai flag state. Nah, nanti ada kewajiban flag state terhadap kapal-kapalnya, itu apa nanti ada. Nah, kemudian yang kedua adalah coastal state. Biasanya kita menerjemahkan sebagai negara pantai. Padahal kalau kita lihat littoral state juga negara pantai. Nah, ini saya kira baik untuk diskusi nanti ya. Sementara kalau menurut saya kalau coastal state itu ini negara yang wilayah perairannya dilewati oleh kapal-kapal berbendera asing, itu coastal state. Tetapi kalau littoral states itu adalah negara yang memiliki pantai, itu namanya kan kita juga punya TTIG itu yang Singapura, Indonesia, Malaysia itu sebagai littoral state karena Indonesia, Malaysia, Singapura itu yang memiliki wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura, maka disebut littoral. Kok tidak coastal state? Nah ini nanti kita diskusikan bersama. Mengapa kok tidak coastal state namanya ya? Di dalam TTIG istilahnya itu adalah littoral state, bukan coastal state. Ya. Kalau menurut saya littoral state itu tidak menyangkut tentang kapal-kapalnya, tetapi menyangkut tentang wilayahnya, ya state negaranya. Ya. Kemudian port state, yang ketiga adalah port state. Kita biasanya mendefinisikan sebagai atau menerjemahkan sebagai negara pelabuhan. Kalau Bapak-bapak semuanya mencari definisi di mana saja nggak akan ketemu dari IMO. Tetapi saya mencoba untuk menerjemahkan, ya kalau salah juga mohon masukan ya ini ya. Negara yang pelabuhannya disinggahi oleh kapal-kapal berbendera asing. Artinya kalau kapal berbendera asing singgah di pelabuhan Priok misalnya, maka Indonesia sebagai port state. Maka kalau Syah Bandar Priok itu melakukan pemeriksaan terhadap kapal, itu namanya port state control. Nah, kita tahu flag state control, kita tahu ada port state control, tetapi belum ada coastal state control. Ya, mungkin nanti kalau berkembang terus yang MSC resolution tentang kapal-kapal yang diperbolehkan membawa senjata kalau memasuki wilayah
yang rawan terhadap perompakan. Barangkali nanti ada coastal state control barangkali ya, barangkali nanti ada. Tapi sekarang belum ada, hanya MSC resolution yang selembar saja yang mengatakan bahwa boleh kapal itu membawa yang namanya security personil dengan membawa senjata itu boleh. Nah, negara yang dilewati boleh melakukan pemeriksaan, tapi belum ada rezimnya tersendiri, belum ada. Ini apa namanya untuk memudahkan kita, karena intinya daripada Triple I Code ini adalah berkaitan dengan flag state, coastal state, dan port state ini. Kewajiban apa yang harus mereka lakukan berkaitan dengan implementasi konvensi-konvensi yang ada di IMO untuk meningkatkan keselamatan dan untuk meningkatkan pencegahan pencemaran lingkungan maritim. Ya, ini littoral state ini masih jadi pertanyaan, masih jadi kita harapkan jadi diskusi nanti. Ya. Inilah ruang lingkup daripada Triple I Code yang terdampak oleh adanya Triple I Code ini adalah SOLAS, MARPOL, STCW 1978, kemudian Load Line Convention, Internet Measurements, dan COLREG. COLREG itu banyak sekali teman-teman kita, kapten-kapten kita itu kalau ditanya COLREG itu berapa aturan, masih banyak yang menjawab 38 aturan. Tapi kalau anak-anak sekarang sudah yang pembelajaran baru ini sudah tahu kalau COLREG itu sudah sekarang adalah 41 aturan, itu sudah tahu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah jadi kapten tetap memperbarui ini ya pengetahuan tentang ini ya, sehingga tidak ketinggalan zaman ya. Oke, yang berikutnya adalah ini apa saja sih yang terdampak dengan adanya Triple I Code ini. Untuk SOLAS banyak sekali, Bapak. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya garis bawahi adalah ISM Code ini. Memang ISM Code kelihatan sekali. Sejak diberlakukannya Triple I Code ini, banyak perusahaan-perusahaan kalau mau menerima pelaut itu ditanya dulu tentang ISM Code. Sehingga beberapa tahun terakhir ini saya sering diminta untuk memberikan seminar-seminar tentang ISM Code ini. Untuk MARPOL-nya sendiri juga cukup banyak. Ya, ini MARPOL tidak sebanyak SOLAS tentunya, karena SOLAS itu banyak sekali. Ya, kemudian ini adalah yang terdampak dengan adanya Triple I Code itu. Kemudian ini untuk pemberlakuannya itu untuk MARPOL dan untuk SOLAS, STCW, dan Load Line Convention ini sejak Januari tahun 2016. Jadi sebenarnya sudah lama, Pak. Sudah berapa tahun ya? 6 tahun, sudah 6 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Namun mungkin yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan ini seolah-olah baru. Ya, makanya kemarin itu saya share kembali supaya ingat, karena kita menghadapi IMSAS. Semua pihak harus aware terhadap semuanya tentang daripada Triple I Code. Karena kunci daripada IMSAS nanti adalah bagaimana kita melaksanakan konvensi-konvensi yang sudah kita ratifikasi itu. Ya, kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, bagus seperti kemarin berita yang di-share oleh Pak Sahar itu dari itu tahun 2021 ya Pak, 1 tahun yang lalu lebih mungkin ya. Itu kita minta kepada Australia untuk mengadakan seminar di Indonesia. Sebenarnya persiapan mengenai menghadapi IMSAS itu sudah lama Pak. Jadi saya sendiri sudah pernah juga diminta pada tahun 2019. Jadi sudah lama sebenarnya IMSAS ini persiapannya. Sampai sekarang kita masih melakukan persiapan ya. Khususnya yang saya tahu betul itu yang di Diklat ya, di Diklat untuk maritim itu, karena itu salah satu salah satu poin ya di dalam Triple I Code gitu. Nah, ini di dalam isi dari Triple I Code itu adalah ada bagian 1, bagian 2, bagian
3 bagian 4. Nah, mungkin kalau lebih jelasnya isinya kurang lebih seperti ini. Jadi di bagian 1 itu ada common areas, ya ada objektifnya apa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagian kedua, ketiga, dan 4 ini mengenai flag state, coastal state, dan port state. Nah, ini isi daripada Triple I Code. Nah, skopnya apa sih yang difokuskan untuk di dalam Triple I Code ini? Ya itu tadi kan ada SOLAS, ada MARPOL, ada Load Line Convention dan seterusnya, sehingga fokusnya itu adalah bagaimana pelaksanaan daripada konvensi-konvensi di negara-negara anggota IMO berkaitan dengan keselamatan jiwa di laut, pencegahan pencemaran lingkungan laut, standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi para pelaut. Ini saya terus terang saja, Pak Bobi, saya lebih fokus kepada standar pelatihannya karena saya di Diklat. Ya, untuk yang sertifikasi tentu ya dari Dirjen Hubla, Dinas Jaga Laut dan sebagainya ini mungkin lebih menguasai teman-teman yang ada di Dirjen Hubla barangkali. Walaupun sebenarnya saya juga sering atas pengalaman saya di London, saya sering juga komunikasi dengan teman-teman di Dirjen Hubla. Nah, kebetulan saya kenal baik dengan Dirkapel yang saat ini, Pak Ahmad Wahid. Kemudian ada garis muat, ada ukuran tonase kapal-kapal, dan peraturan pencegahan keburukan di laut. Ini adalah fokus daripada Triple I Code ini. Fokusnya adalah ini, ya, untuk bagaimana apakah ini dilaksanakan secara benar apa hanya lip service saja, gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ya, kebijakan apa yang harus dibuat oleh sebuah negara? Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat aturan itu ada jurisdiction, ada organization and authority, ada apa namanya perundang-undangan, ya, kemudian sosialisasinya bagaimana, ya, kemudian enforcement arrangement-nya bagaimana, ya, fungsi kontrol. Ini semua adalah menjadi pokok apa namanya hal yang harus kita perhatikan di dalam melakukan pelaksanaan daripada konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi ini. Hal-hal seperti ini perlu menjadi perhatian. Mungkin kita dengan ini kita juga perlu lagi mereview mulai dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, kaitannya juga dengan Undang-Undang Perikanan dan sebagainya. Nah, karena ini menyangkut jurisdiction. Apakah memang sudah oke kalau misalnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu juga terikut di dalam ini, karena nanti IMO itu tahunya Indonesia, mereka tidak tahu itu Dirjen Perhubungan Laut, Perhubungan Darat, kemudian Perikanan, itu mereka nggak peduli, pokoknya yang penting Indonesia. Sedangkan yang diublek-ublek, yang sulit itu ya dibuat sibuk itu adalah Dirjen Hubla saja. Padahal semuanya ikut bertanggung jawab sebenarnya. Berkaitan dengan keselamatan pelayaran, pencegahan pencemaran, itu semua terlibat. Ya, tapi ya itu tadi ya, biasanya kalau hak saya, kewajibanmu, itu kan celaka. Saya pernah dengar Pak Bobi mengatakan belum bisa itu kalau apa namanya nanti kalau IMSAS bagaimana. Saya juga berpikir sama Pak Bobi. Jadi kalau IMSAS itu nanti bagaimana? Karena ini pertama adalah jurisdiction ini. Kewajibannya apa tiap-tiap departemen di apa namanya yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Ini sangat berat bagi teman-teman yang kalau di Jenubla kan menangani ini personel sudah bertahun-tahun. Tapi Direktorat Perhubungan Darat bagaimana? Bagaimana dengan departemen-departemen atau kementerian yang lain? Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, kaitannya dengan pencegahan pencemaran, ya. Keterkaitannya di mana? Nah, itu. Karena di IMO itu tahunya Indonesia. Mereka tidak peduli, ya, tidak pokoknya tahunya Indonesia. Jeleknya Dirjen Hubla menjadi jeleknya Indonesia nanti kalau hanya Dirjen Hubla saja yang berpikir seperti ini. Nah, kemudian apa namanya? Ya mudah-mudahan bagi
kementerian-kementerian atau departemen-departemen atau pihak-pihak yang terkait dengan implementasi daripada Triple I Code ini aware betul, ya, perhatian betul tentang apa-apa yang perlu dibahas. Nah, karena di Indonesia mungkin tentang peraturan perundang-undangan ini barangkali perlu adanya yang namanya omnibus law tentang maritim, ini mungkin perlu, ya, mungkin perlu. Saya tidak mengatakan harus, ya, tetapi mungkin perlu. Karena kalau tumpang tindih nanti pada waktu IMSAS sulit menjawabnya, ya. Dia cenderung pada lip service saja. Ya, kemudian juga sosialisasi terhadap peraturan internasionalnya itu bagaimana caranya. Kalau saya sebenarnya mengusulkan, ya, sebaiknya Dirjen Hubla mengadakan workshop atau seminar atau apa dan mengundang semua pihak yang terkait dengan implementasi tiap-tiap konvensi itu ikut melakukan ikut hadir di sidang IMO sesekali, ya, sesekali. Misalnya sidang MIPC itu dari apa namanya KLH diundang itu supaya ikut gimana sih di sana itu. Tapi jangan terusan kemudian datang ke London sendirian. Saya pernah itu didatangi delegasi dari KLH itu nggak tahu prosedur. Saya sampai bingung kok nggak tahu prosedurnya gitu. Ya, ini harapan saya Dirjen Hubla mau mengundang mereka sehingga mereka tahu prosedurnya harus bagaimana. Karena tetap bagaimanapun Dirjen Hubla sebagai Maritime Administration paling bertanggung jawab tentang apa namanya pelaksanaan daripada konvensi-konvensi IMO. Jadi nggak bisa datang ke London terus mengaku sebagai focal point, nggak bisa selain Dirjen Hubla, ya, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Menurut saya sih begitu, ya. Kemudian rencana pelaksananya bagaimana, fungsi-fungsi kontrol survei ini sangat rinci, Bapak semuanya, sangat rinci di Triple I Code ini bagaimana apa namanya otorisasi daripada tiap-tiap pihak ini di dalam melakukan survei, pemeriksaan atau inspeksi atau apa ini sangat rinci sekali. Penunjukan recognized organization ini juga ada apa namanya sangat rinci sekali. Bagaimana cara memilih, cara memonitor, cara menominasikan dan sebagainya, ya. Oke, sampai dengan pelaporan ke IMO atas pelaksanaan port state control, ya, karena port state control itu punya guideline tersendiri, jadi juga harus dilaporkan ke IMO dan ke pemerintah yang dari kapal yang diperiksa itu. Ya, jangan sampai port state control kemudian yang menahan direktur KPLP, nanti diketawain, ya. Saya pernah diledek sama teman-teman. Jadi ini direktur KPLP kok bisa menahan kapal ini, katanya port state control. Karena sesuai dengan rezim daripada port state control itu yang berhak menahan kapal itu sah bandar, ya, harbor master, bukan direktur KPLP. Nah, ini perlu dijelaskan ke IMO. Kalau kita masih seperti itu harus ada penjelasan mengapa direktur KPLP itu harus ada penjelasan, karena saya pernah mengalami seperti diketawakan. Ini gimana implementasinya di Indonesia? Kok yang nahan kapal kok KPLP bukan sah bandar gitu, ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti ini dijadikan diskusi, ya. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan diri sendiri, tidak, tetapi kita bahas bersama. Apa yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya waktu 4 tahun di London dulu. Bapak Ibu sekalian, secara umum kewajiban anggota IMO dalam kaitannya dengan implementasi Triple I Code itu adalah ini, ya, ada kewajiban umum, ada kewajiban khusus, ya, ada kewajiban umum, ada kewajiban khusus. Kewajiban secara umum, ya, dan kewajiban khusus bagi flag state, coastal state, dan port state. Nah, di dalam cakupan umum atau boleh dikatakan kewajiban yang umum itu berkaitan dengan records, improvement, dan fungsi kontrol. Jadi semua record
itu harus terpelihara dengan baik. Ya, harus menerbitkan dan memelihara rekaman atau record, ya, menerbitkan prosedur untuk mendefinisikan tanggung jawab dan bagian-bagian organisasi yang terkait, ya, itu dirinci, ya, apa saja yang perlu disimpan di dalam rekaman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah improvement. Jadi dengan Triple I Code ini ada upaya dari pemerintah dari negara yang meratifikasi konvensi itu membudayakan upaya meningkatkan pelaksanaan semua konvensi peraturan yang wajib lainnya. Jadi tidak mandek, ya, tidak berhenti sampai di situ. Saya ada usaha meningkatkan keselamatan. Oh, sudah di sini. Maka ada upaya untuk meningkatkan lagi seperti itu. Ya, sebenarnya secara praktek atau secara empirik Indonesia itu sudah melaksanakan. Dirjen 12 saya yakin sudah melaksanakan ini semua. Yang menjadi masalah pada waktu saya di sana itu adalah kurangnya informasi dari Indonesia ke London, itu yang kurangnya. Salah satu faktornya lagi tadi apa yang disampaikan Pak Wandi tadi adalah kurangnya personil di London juga. Kalau personilnya cukup di London sebenarnya bisa melacak apa sih yang sudah dilakukan di Genobla. Saya dulu kalau di London biasanya saya setiap kali ke Indonesia saya selalu menghadap Pak Sesdijen. Pak Bobi, terus kemudian penggantinya Pak siapa dulu ya, saya lupa satu-satu, ada Pak yang jadi Dirjen itu Pak Bobi itu ya, Pak ya, jadi saya ke Pak Sesdijen itu minta, Pak, saya minta apa yang sudah dilakukan Indonesia. Karena di IMO itu sepi-sepi saja seolah-olah Indonesia tidak melakukan apa-apa. Padahal kita itu sudah melakukan banyak hal. Kekurangannya ya mungkin karena personil ini sehingga kita kurang masukan. Kalau tiap-tiap sidang kita memasukkan. Saya kadang-kadang langsung telepon ke Jakarta, ya, kemudian saya sampaikan ke sidang. Ya. Ini mohon maaf Pak Wandi, karena Pak Wendy, karena sebenarnya kalau aturan dari Deplu itu semua yang kita ucapkan harus ada perintah dari Jakarta. Tapi kalau saya nunggu perintah dari Jakarta nanti kita terdiam, nggak dipilih orang nanti. Jadi saya agak lancang memang. Tapi alhamdulillah tidak keluar dari tujuan aktif kita di IMO dan tidak mengurangi peran kita sebagai anggota konsel. Ya. Mampu mendeteksi dan menghilangkan sebab-sebab terjadinya non-conformity melalui audit secara teratur dan berkesinambungan. Nah, ini adalah upaya untuk improvement-nya. Nah, untuk fungsi kontrolnya menyediakan SDM yang cukup dalam jumlah, kualitas, dan pengalaman dan melaksanakan fungsi kontrol. Nah, ini juga di dalam Triple I Code dijelaskan secara rinci. Bagaimana sih menyiapkan SDM ini untuk itu tersendiri begitu. Jadi lengkap sekali. Kalau Bapak-Bapak menghendaki teks aslinya Triple I Code, saya bisa kirim, mungkin nanti melalui Pak Sahar. Ya, itu lebih afdol saya kira kalau penjelasan saya ini kan saya mencoba untuk menginterpretasi, kemudian saya coba untuk terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan ini sebenarnya materi untuk pembelajaran ANT 1, Pak, ya, hukum maritim sebenarnya saya membuat ini. Oke. Kemudian nah, ini adalah tanggung jawab negara bendera itu apa saja. Melakukan registrasi, oke, kita sudah lakukan. Membuat peraturan standar keselamatan, sudah kita lakukan. Membuat peraturan tentang perkapalan, konstruksi, peralatan, ya kita juga melakukan itu. Hanya masalahnya begini, saya kira ini semuanya kita sudah melakukan. Masalahnya, apakah yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan konvensi atau belum? Nah, itu masalahnya itu. Itulah yang nanti jadi pokok audit di dalam IMSAS itu, apakah Anda sudah melaksanakan semua? Saya hanya ingin tahu apakah yang Anda laksanakan itu sudah sesuai dengan konvensi atau belum. Itu saja sebenarnya. Tidak hanya di atas kertas,
tapi juga di dalam pelaksanaannya di lapangan. Itu di dalam audit kurang lebih seperti itu. Namun demikian tentunya tidak bisa semuanya, biasa mereka mengambil sampel ya, mengambil sampel seperti itu. Nah, bukan berarti mereka sebenarnya ya auditor-auditor itu ditugaskan oleh Sekjen AIMU bukan untuk menghakimi negara kita, tetapi untuk apa yang bisa AIMU bantu supaya pelaksanaannya sudah bisa sesuai dengan yang diharapkan. Itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita itu takut dulu di audit karena takut kalau nanti temuannya banyak ya, takut itu bagus ya, tetapi jangan terlalu takut karena kalau toh nanti kita yang penting kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan sesuai dengan konvensi yang ada. Kalau ada kekurangannya itu sudah pasti, negara maju pun seperti Belanda itu ada kekurangannya. Saya pernah juga debat antara Malta dengan Spanyol itu gara-gara ya BIMSAS ya. Jadi yang saya tangkap dulu pada waktu saya sidang di AIMU itu pernah berantem antara Malta dengan Spanyol dan Belanda dengan Denmark karena BIMSAS, karena ada temuan-temuan yang dibongkar atau diumumkan di sidang AIMU. Ini yang negara yang di audit tidak terima ya, akhirnya berantem di ruang sidang. Seru juga, senang lihat orang bule pada berantem itu juga. Oke, baik Bapak semuanya peserta webinar ini ya. Untuk Coastal State apa tugasnya? Apa kewajibannya? Apa tanggung jawabnya apa? Mengimplementasikan semua konvensi yang telah diratifikasi dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, sebenarnya ini tidak hanya Coastal State, tapi Coastal State itu lebih difokuskan ke ini karena banyak sekali ya coastal state ini sudah meratifikasi karena dia tidak ada kepentingan pada saat itu ya. Sehingga dilewati saja, tidak dilakukan dengan baik, tidak dilakukan dengan benar ya, asal-asalan. Itu maka ini menjadi fokus di dalam Triple I Code. Kemudian memiliki hak mendelegasikan kewenangan kepada pihak yang ditunjuk atau recognized organization. Jadi kalau coastal state itu tidak mampu melaksanakan dengan baik, perlu maksudnya pemerintah bisa mendelegasikan kepada recognized organization atau organisasi yang ditunjuk ya. Itu bisa ya. Kemudian juga memberlakukan flag state surveyor dan flag state investigation kalau ada apa-apa. Jadi ini tugas daripada flag coastal state. Kemudian melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan konvensi dan aturan-aturannya. Oke. Ya. Ditambah lagi ini adalah kewajiban-kewajiban lebih khusus lagi. Misalnya memberikan layanan komunikasi radio, berita cuaca, SAR. Nah, inilah Bapak semuanya, mengapa beberapa tahun terakhir ini kita banyak sekali pembangunan atau upaya-upaya untuk meningkatkan misalnya tentang pendirian RCC dari barat sampai ke timur, kemudian menyediakan WTS, berapa WTS yang sudah dipasang di Indonesia ini karena Indonesia mempunyai tanggung jawab sebagai coastal state. Jadi tidak sebenarnya dengan adanya banyak WTS pada tahun-tahun terakhir ini bukan berarti itu memang sedang ingin begitu, tidak ya. Jadi bukan karena wah ini sedang ingin begitu, tidak. Itu adalah merupakan tindak lanjut daripada tanggung jawab kita sebagai coastal states menyediakan WTS. Ya, yang masih menjadi masalah sekarang ini mungkin adalah sumber daya manusianya atau SDM-nya untuk operator WTS ini masih belum mencukupi jumlahnya. Kualitasnya juga mungkin perlu ditingkatkan. Dan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Navigasi itu sudah banyak melakukan diklat-diklat baik di dalam negeri maupun mengirim personilnya ke luar negeri untuk mengikuti diklat-diklat yang resmi dari IALA ya tentang operator WTS ini. Mudah-mudahan bisa cepat terpenuhi jumlah dan kualitas
operator VDS di Indonesia ini, sehingga sudah kita menjadi pada waktu IMSAS nanti itu kalau ada audit tentang implementasi VDS, kita sudah bisa menjawab dengan santainya ya. Tapi kalau misalnya masih kurang ya nggak apa-apa juga. Tapi dari sekarang kita sudah harus berusaha terus ya untuk meningkatkan. Namanya 35 menit Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak. Nah, terima kasih. Yang kemudian adalah port state control. Port state ini tugasnya ini banyak sekali. Nah, yang mungkin menurut saya juga aneh itu melakukan registrasi kepada semua supplier BBM kapal. Ini menurut saya ya sampai segini ya gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, karena ini kaitannya dengan pencegahan pencemaran ya. Jadi tidak semua supplier BBM kapal itu bisa ini juga nanti bisa dijadikan bahan audit ya. Jadi perlu semua pihak harus aware ini terhadap ini semuanya. Ya, ini adalah jadwal audit, pelaksanaan audit seperti ini ya, tetapi kelihatannya mundur jadi tidak bisa terpenuhi. Indonesia sendiri kalau nggak salah mendapat kesempatan tahun 2024, bukan 2023 tapi 2024, kelihatannya mundur Indonesia. Ya, karena banyak negara ya, dan begini semuanya bahwa yang menunjuk siapa jadi auditor pada IMSAS itu adalah Sekjen AIMO. Jadi itu adalah tugasnya Sekjen AIMO untuk menunjuk negara-negara mana untuk mengaudit negara mana. Jadi tidak seperti WIMSAS. Kalau WIMSAS itu dulu Sekjen AIMO tidak menunjuk ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya. Ini catatan saya mengenai World Maritime Day Theme atau tema Hari Maritim Sedunia dari tahun ke tahun ya. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdiskusi ya. Saya tentunya banyak kekurangannya, mohon diberikan masukan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Sahar atau Pak Wendy, silakan. Terima kasih. Mungkin share-nya saya stop dulu ya Pak. Iya, tolong di stop dulu Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Kita mulai diskusi ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, memastikan ke Pak Kapten. Kelihatan Pak kan bilang ada kategorinya flag state, coastal state, apalagi port state, bahkan ada littoral state. Kelihatannya dari 4 kriteria itu, 4 macam itu, Indonesia masuk di 4-4-nya ya barangkali ya. Iya Bapak, kita termasuk semuanya. Kita juga sebagai flag state tentunya kita punya banyak kapal. Kemudian kita juga sebagai port state karena banyak kapal asing yang datang ke Indonesia. Kita juga sebagai coastal state ya, karena banyak pantai-pantai kita yang dilewati kapal-kapal asing, termasuk Selat Melaka dan Selat Singapura itu kan sebagian juga punya kita. Alki 1, 2, 3 itu juga adalah kita sebagai coastal state. Banyak sekali kewajiban kita ya, kalau diurut jadi tambah tadi kewajiban sebagai flag state, sebagai coastal state, sebagai port state, sebagai littoral state. Pak Kemal angkat tangan untuk mengingatkan, tapi barangkali saya kasih ke Pak Bobi dulu ya, karena Pak Bobi biasanya mau ibadah dulu. Pak Kemal, Pak Budi dulu ya. Pak Bobi silakan, Pak. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Pak Kemal, terima kasih Pak Wendy, terima kasih Pak Hadi. Jadi yang disampaikan Pak Hadi itu Pak Hadi pernah tuliskan di tahun 2018 ya. Saya baca ini. Jadi 12 Februari tulisan Pak Hadi itu, yang depannya ada gambarnya Kim Taklip. Ya. Beberapa negara anggota AIMO mempermasalahkan bahwa banyak negara yang mengimplementasikan konvensi secara tidak benar. Ini pokok persoalannya kan. Orang ratifikasi, tapi kalau sama sekali tidak dijalankan, itu kan jadi seperti apa? Kalau sekarang istilah kerennya pembohongan publik ya. Nggak tahu tapi tahu, seperti tahu. Nah ini, Mama saya agak kalau ngomong sedikit tajam,
Karena yang berkembang sekarang di Indonesia sebaliknya nih. Dulu kita sudah mengikuti luar biasa lah, walaupun tadi Pak Hadi bilang ya cuma 1 orang ya, tapi kan dibantu oleh bidang yang lain juga setahu saya kan. Tetapi artinya memang dalam mengikuti setiap perkembangan AIMO itu luar biasa. Bisa dibayangkan 1 tahun itu berapa sidang dari mulai subkomite, komite ya toh sampai ke council. Itu semua wajib. Wajib karena kalau ketinggalan sekali aja kan sebetulnya kayak hilang arah ya. Karena seperti itulah saya yakin di ICAO sama. Jadi kita harus mengikuti karena itu perkembangan-perkembangan yang mau tidak mau kita sudah berapa konvensi sudah diratifikasi itu menyatakan bahwa kita sudah siap. Nah ini kesiapan ini kan mesti diperlihatkan kan, harus ditunjukkan kepada dunia internasional khususnya di bidang maritim. Ini di 2022 AIMO sudah merasa, makanya AIMO memberikan beberapa resolusi yang terkait dengan IMSAS ujungnya ya. IMSAS itu kan audit ya. Audit itu berarti kan sebagai wujud ketidakpercayaan sehingga perlu diaudit kan. Kalau percaya nggak usah diaudit lah. Ini itu. Nah di auditnya ini nih saya pendek aja waktunya karena mau masuk gereja nih. Auditor saya kalau ditanyakan saya pernah tahu karena saya pernah volunteer. Mungkin Pak Hadi ingat kita kenal Indonesia pernah datang. Saya lupa orang Sri Lanka apa orang Bangladesh yang datang. Nah itu kondisinya itu saya tidak boleh didampingi loh. Tidak boleh didampingi anak buah, staf nggak boleh. Sebagai dirjen. Jadi dianggap saya wajib tahu semua konvensi yang menjadi tanggung jawab saya. Itu masih dalam kondisi inilah menurut saya agak sedikit teratur karena masih semua di perhubungan laut. Saya bisa bayangkan sekarang yang sudah tersebar di luar perhubungan laut. Tadi Pak Hadi bilang kan, ini nggak mau tahu siapa yang jalankan, bertanggung jawab tetapnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Karena ada di Perpresnya loh, Perpres Kementerian Perhubungan kan ada jelas bahwa di Perhubungan Laut sebagai penanggung jawab di bidang maritim, di bidang udara, di bidang darat, iya kan? Jadi itu nggak terlepas. Cuman tadi saya juga nggak mengerti kenapa jadi bubar seperti ini dari mulai pelaut dia jadi apa? Jadi buruh apa? Yang pokoknya jadi kayak buruh lah, bukan pelaut lagi. Terus sampai ada beberapa kebijakan, bukan beberapa mengenai kapal ikan diserahkan. Sekarang di dalam sendiri ada mengenai penyeberangan. Ini gimana nanti nih jawabnya? Nggak masalah sih, saya yakin nanti saya auditor akan cari. Jadi nggak usah dikasih ditunjuk-tunjukin, dia akan cari siapa yang harus dia tanya. Mudah-mudahan nggak ada yang ngumpet ya. Itu aja saya gitu. Tapi tadi saran Pak Hadi betul, harusnya di jam perhubungan kumpulin lah semua karena tanggung jawab rame-rame nih. RI loh. Kalau nggak pernah merasakan di AIMO bisa bayangkan itu. Saya yakin Pak Hadi kan sudah 1 periode ya 4 tahun. Kita semua tahu bagaimana apa yang dilakukan di AIMO. Bagaimana kita harus, nanti orang tanya, emang apa sih perlunya AIMO? Susah sekali kalau berdebat sama orang seperti itu. Jadi RT kita nggak usah bayar iuran lah. Nanti buang sampah sendiri, sapu-sapu got sendiri. Seperti itu kita dalam komunitas internasional. Nah ini ya mohon mungkin nanti Perhubungan Laut kalau ada sini mungkin Pak Gunung kumpulin lah semua tuh. Kita menghadapi bersama-sama. Karena yang keluar namanya RI loh, nggak bukan namanya Dirjen Darat, bukan namanya Perikanan, bukan namanya segala macam lah itu. Termasuk tadi sekarang ini ada kesan, mungkin semua berasa seolah-olah keselamatan tuh ada di dalam kelas loh. Ada pelimpahan dari Dirjen Perhubungan Laut kepada klasifikasi. Nah ini kan jadi yang seharusnya memegang tanggung jawab, tapi menyerahkan kepada siapa-siapa. Ya emang sih ujung-ujungnya kalau melalui dilaksanakan yang baik, oke. Bayangkan itu. Siap adalah Direktur Jenderal. Nggak mau tanya aja Mas Tri. Itu. Ini siapa nih? Tolong. Nggak, jadi saya sedikit lagi kok. Jadi artinya tadi ide Pak Hadi ya mungkin nanti bisa didengar oleh otoritas bahwa harus bersatu. Pak Bobi terus Pak, bagus tuh. Iya, bagus Pak, terus. Jadi menghadapinya terus jangan berhenti. Sehingga nanti keluarnya namanya tetap merah putih gitu. Jadi tidak ada lagi wah ini Perhubungan Laut punya, enggak. Dulu saya juga banyak kok. Tadi ingat kita ngajak-ngajak dari instansi lain kan, LH yang
Pertamina ya ada behind the scene-nya ada, tapi artinya mereka juga kita ajak untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan dunia maritim dari proporsi secara dunia gitu. Nah ini yang memang perlu ini kalau Pak Kemal pastilah nanti ngomongnya sama kayak saya nih. Artinya semua harus aware, jangan berpikir ini yang Pak Hadi sampaikan tuh mungkin nanti kapan kita lebih detail lagi Pak Hadi. Yeah. Itu luar biasa tuh kalau ini sama dengan yang Pak Hadi tulis di tahun 2018. Saya ikutin yang ditanyakan sama. Artinya ini bukan suatu hal yang sederhana. Yeah. Mudah-mudahan dan saya yakin semua juga tahu. Tetapi saya khawatir kita yang tahu ini tidak punya otoritas, tidak punya power nih. Yang punya power takutnya memang nggak ngerti. Nah ini pusing kan kita mau jelasin. Kalau mereka pokoknya kita pasti kalah. Saya pernah ngobrol sama salah satu direktur. Namun saya ini orang goblok tapi so tahu. Itu aja. Mohon maaf. Jadi karena di depan umum saya dimai, tapi di belakang yang kau ngomong itu salah semua, tahu nggak? Kau gituin aja, dua aja supaya nggak malu. Kamu ngomong begitu banget sih, kebetulan mata anak buah jadi berani aku ngomong gitu. Kau itu ngomong dasarnya apa kayak begitu? Aduh, dia senyum-senyum baik. Ya udahlah, memang mumpung lagi berkuasa, apa yang kita ngomong mau benar mau salah pasti di orang pikir benar, padahal salah. Itu aja Pak Wendy, mohon maaf saya mau beribadah. Tapi saya udah mulai dengan sedikit tegang nih, tapi nggak apa deh. Selamat berdiskusi, tapi ini sangat menarik dan luar biasa kalau bisa dikembangkan lagi. Terima kasih Pak Wendy, Pak Sahat dan terima kasih Kapten Bobby. Tadi Pak Bobby bicara lagi ada yang bocor ya ikut bicara. Mohon kalau yang lagi tidak bicara di mute dulu supaya bicaranya gantian. Oke, sekarang kita teruskan ke Pak Kemal. Silakan Pak Kemal. Habis Pak Kemal saya ya. Pak Kemal. Ya, terima kasih Pak Wendy. Saya sebenarnya hanya sedikit saja, tapi kemudian juga apa yang saya ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh Pak Bobby. Jadi saya sama dan sebangun dengan Pak Bobby. Saya hanya mau komen tadi Pak Hadi bicara tentang litoral dibandingkan dengan coastal. Jadi sebenarnya agak beda Pak Hadi. Dulu juga waktu saya ikut rapat Malacca Strait ya Pak, ini pernah ditanya kenapa untuk Malacca Strait ini diistilahkan dengan littoral states. Ya. Seharusnya kan sesuai dengan IMO ini coastal states gitu kan. Nah, mungkin saya jelaskan pada saat itu saya dengar ini sebenarnya ininya Singapura. Ini luar biasa memang Singapura. Singapura itu kan pada dasarnya coastalnya paling pendek ya. Paling sedikit atau bahkan boleh dibilang ya kecil sekali. Nah, Singapura itu beralasan bahwasanya lebih tepat untuk Selat Malaka adalah littoral states. Kenapa? Ya, kalau coastal kan istilah definisinya tempat bertemunya antara air dan daratan. Itu coastal definisinya. Jadi semua negara yang memiliki perairan disebut coastal. Tetapi kalau littoral lebih kepada ekosistem, marine biologist ekosistem. Jadi littoral itu tidak digunakan di istilah keteknikan. Dia lebih kepada marine biologist gitu loh. Karena littoral itu sungai dan danau itu termasuk littoral zone begitu. Jadi agak tidak tepat kalau littoralnya Selat Malaka itu termasuk misalnya sungai di Selat Malaka. Jadi ini memang beda. Saya yakin juga IMO tidak akan memakai istilah littoral states ya. Karena littoral itu lebih dalam, lebih luas dibandingkan dengan coastal. Karena coastal hanya air dan darat. Di pelabuhan itu coastal. Tetapi kalau littoral itu termasuk muara sungai, masuk ke dalam sungai juga. Makanya ada istilah littoral drift. Bukan coastal drift. Karena apa? Littoral drift itu kan sedimen yang ada di sepanjang pantai. Tetapi bisa juga dia masuk ke sungai. Jadi kurang lebih demikian Pak Hadi. Jadi kalau menurut saya, kenapa di Selat Malaka disebut littoral states ya?
ini pinter-pinter dari Singapura lah ya. Yang jelas memang sampai sekarang dipakai littoral stage. Kurang lebih demikian Pak Hadi dan yang lainnya. Terima kasih. Pak Wendy, terima kasih. Terima kasih Pak Kemal. Pak Kemal. Pak Dedi, kita kasih Pak Dedi dulu ya Pak Adi. Ya, silakan. Pak Adi. Saya Pak. Pak Dedi, ya. Ya. Sebetulnya saya tidak ingin berbicara masalah materi ya, teknis. Saya hanya ingin memuji saja apa yang disampaikan oleh Pak Hadi, kemudian Kapten Bobi, dan Pak Haji Kemal. Itu yang paling baik yang pernah saya dengar. Paling bagus selama saya mendengarkan webinar. Tapi saya ingin menyampaikan begini Pak Wendy dan kepada Pak Wendy dan Pak Sahar ya sebagai admin. Ini materi-materi yang sangat berharga seperti ini harusnya bisa tersampaikan kepada yang berkompeten gitu, yang berwenang. Apakah mau dijalankan alat atau tidak, tapi tersampaikan. Karena saya khawatir seperti yang Kapten Bobi sampaikan tadi, yang mengerti tidak berkuasa, yang berkuasa tidak mengerti. Wah, itu peribahasa baru lagi itu. Jadi Pak Wendy sekali lagi ya, ini yang kelima kali saya memohon ke Pak Wendy dan Pak Sahar untuk menyampaikan hasil webinar ini. Walaupun hanya selembar kertas dan hanya poin-poin saja. Misalnya dengan ini dari hasil suara dosen trans, webinar suara dosen trans tanggal sekian ini disimpulkan bla bla bla. Setengah lembar. Soal mau dikerjakan atau tidak, nggak penting itu. Bersyukur hari ini ada Kapten Detri yang masih punya kompeten. Terus ada beberapa lagi. Juga ada Kapten Sadrah Nababan yang nanti akan disuarakan di mana-mana. Itu saja Pak Wendy, terima kasih. Nah, Pak Kapten Adi Supriyono. Ya. Konkret ya, saya sebelum serahkan balik ke Pak yang Pak Dedi katakan ini, kalau mau dimulai, tolong Pak Hadi yang memang sedikitlah ngasih konsep ke kita. Betul. Kita atas nama kita nih, kita atas kita semua nih suara dosen trans yang menyampaikan ke Pak Menteri. Gitu kan ya? Supaya saya nggak salah, karena istilah teknisnya saya nggak ngerti tadi itu. Ya, Pak. Apa yang kira-kira Pak Hadi mau sampaikan ke pimpinan di perhubungan? Kira-kira sehalaman, terus kita bilang lengkapnya bisa dilihat di gini gitu kan? Siap Pak. Betul. Setuju ya Pak Dedi ya? Atas nama suara dosen trans dan atas nama suara dosen. Dan ditandatangan oleh Dr. Wendy Aditenang. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Mulai sekarang nanti saya bilang juga nanti atas nama suara dosen trans, bahwa suara dosen trans itu bukan hanya dosen tok namanya, tapi ada sekian orang, ada Pak Dedi. Betul. Sekalian perkenalan gitu loh. Sekalian perkenalan. Dan usul Pak, tanda tangan pendampingnya Pak Dedi Darmawan. Oh iya, pasti. Jangan begitu. Saya sudah terlalu banyak Pak Dedi ini kepala Badan Pembina SDM Perhubungan. Iya, itu penting. Jangan. Tanda tangan saya sudah berceceran di mana-mana. Jangan gitu dong Pak Dedi. Pak Dedi kan sesepuh kita. Betul Pak, setuju Pak. Jadi Pak Dedi lah ya. Jadi Pak Dedi dan Pak Dedi. Bapak kan kita menjadi kuat yakin, semangat gitu. Kalau mau tambah lagi satu lagi Pak Sahar, saya bagian notulis. Itu berdua boleh. Berdua boleh itu. Bertiga lah. Kan katanya triple I code. Ya. Implementation apa? satu lagi apa? IMO implementation. IMO Instrument Implementation Code ya. Baik ya Pak Adi ya. Jadi ada tindak lanjutnya ya, kira-kira gitu ya Pak. Iya, saya terima kasih sekali Pak Wendy. Itu harapan saya sejak berbulan-bulan yang lalu. Siap. Saya mohon izin terlambat Pak Wendy. Pak Dedi mohon izin terlambat, dimaafkan. Jadi Pak Desmond bicara, silakan. Enggak Pak, saya nggak bicara, mendengarkan dulu Pak. Oh, mendengarkan dulu. Baik. Dulu. Silakan kalau gitu kita kembalikan ke Pak Kapten Hadi untuk menanggapi dahulu lagi. Oke, silakan. Terima kasih Pak Wendy.
atas waktu yang diberikan kembali kepada saya. Saya ingin atas apa yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi, saya ingin sedikit menceritakan tentang bagaimana sih kalau mau ada sidang di AIMO itu. Jadi begini, sebenarnya jauh sebelum ada suatu sidang, seperti apa yang dikatakan Pak Bobi, sekarang ini ada 7 subkomite, ada 5 komite, kemudian ditambah lagi sidang konsel dan sidang assembly tiap 2 tahun sekali. Itu jenisnya sidang yang fix, yang sudah reguler. Itu ada 7. Nah, 7 subkomite itu masalahnya macam-macam. Nah, biasanya jauh-jauh sebelum jadwal sidang dilaksanakan itu dokumen sudah diupload di internet dan bisa di-download oleh administration, oleh Dirjen Dupla atau yang lain, administration. Jadi kita itu sudah tahu dokumennya itu apa saja yang nanti yang akan digunakan untuk sidang nanti. Itu. Kalau zaman saya dulu pertama di sana itu kita kalau sidang itu ada hard copy-nya, tapi sekarang sudah tidak ada hard copy, sekarang soft copy semua. Jadi dari dokumen itu biasanya kita pelajari semuanya. Kita pelajari. Artinya kalau mengenai sidang STCW misalnya STW, biasanya itu yang mempelajari dari BPSDM atau dari Diklat ya, dari Pusbang Laut misalnya, dan juga Dirjen Dupla dari Dikapel dari kepelautannya misalnya. Kalau misalnya mengenai pencemaran misalnya itu yang membahas mungkin yang itu dari bagian pencemaran di Dirjen Dupla sana. Jadi itu di semua dokumen yang kalau waktu itu kalau MEPC itu sampai setinggi gunung. Jadi kalau dimasukkan di filing itu, filing yang tebal itu ada 5 filing itu. Jadi kalau kami sendiri yang mengerjakan di London nggak mungkin bisa. Itu harus orang banyak dan yang mengerti betul karena agendanya itu macam-macam. Ada agenda itu antara 13 sampai 17 agenda sidang. Maaf Bang, saya masih seminar. Jadi dokumen tiap-tiap jenis sidang itu berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang paling banyak biasanya MEPC sama MSC, Maritime Safety Committee dan Marine Environment Productivity. Kemudian sub-subkomite itu juga kadang-kadang banyak. Yang sedikit mungkin yang paling sedikit itu biasanya adalah mengenai technical cooperation itu yang sedikit dokumennya. Tapi sesedikit apapun dokumen itu, masalahnya bermacam-macam. Tidak mungkin 1-2 orang saja yang mengerjakan itu. Jadi apa gunanya kita membaca dokumen dan mempelajari dokumen sebelum sidang? Itulah nanti bagaimana posisi Indonesia pada waktu sidang. Apakah mendukung usulan atau menolak usulan atau kita akan ada usulan sendiri. Nah, seperti itu prosedurnya. Saya pernah pada waktu itu akan ada sidang STW. STW itu Standard of Training and Housekeeping. Itu Pak Dubes minta, Pak Hadi, ya kita pelajari itu yang STW itu. Oh ya. Nah, jadi baru 1 kali pertemuan Pak Dubes itu sudah menyerah. Pak Hadi, saya menyerah Pak Hadi. Nah, itu contohnya. Padahal STW itu yang paling saya kuasai, itu pun saya sendirian pun nggak bisa. Tidak bisa karena harus ada keterlibatan juga dari certification untuk dari dari kepelautan. Jadi itu prosedurnya Pak. Jadi kalau kita yang di Dirjen Dupla itu biasanya sudah tahu bagaimana prosedurnya sehingga tahu harus bagaimana menyampaikan di sidang AIMO. Tetapi kalau bagi teman-teman yang tidak pernah ikut di sidang AIMO sendiri mungkin bingung kok bisa begini, kok bisa begini. Betul Pak Bobi, jadi yang namanya di AIMO itu sekali saja lewat karena seperti di sidang di AIMO itu seperti seri, seperti sinetron seri. Jadi kalau hanya ikut sekali, 2 kali, kehilangan 1 kali bisa kehilangan banyak. Ya. Itu dari saya Pak Bobi, ya mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti yang dikatakan Pak Dedi tadi yang menjabat apa tadi lupa saya. Menjabat tidak tahu, yang tahu tidak menjabat. Yang tahu tidak menjabat, yang menjabat tidak tahu, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman pejabat kita itu mau belajar sehingga yang dari tidak tahu menjadi tahu.
Tetapi kadang-kadang memang sering saya, bukan kadang-kadang, tapi sering saya dapati persis seperti yang dikatakan Pak Bubi tadi, Pak Wendy, Bapak-Bapak semuanya. Saya pernah memberi masukan, contohnya begini, mengenai endorsement GMDSS. Itu di situ ditulis operasional level. Loh, Pak, yang namanya manajemen level, operasional level, support level itu kan hanya ada untuk deck dan engine. Di kapal itu hanya untuk deck dan engine. Karena pemegang sertifikat misalnya ahli nautika tingkat 2, itu bisa jadi chief officer, bisa jadi second officer, bisa jadi kapten. Tetapi kalau radio operator, GMDSS radio operator, ya mesti operational level semuanya. Kalau diganti Pak di dalam endorsement jangan itu. Itu ya kalau saya yang ngomong ya, oh iya ya Pak ya nanti diganti. Tapi sampai sekarang nggak diganti. Jadi saya kadang-kadang ya jengkel juga, kita memberikan masukan, katanya iya tapi nggak iya gitu seperti itu. Tapi bagus sekali usul Pak Dedi tadi, kita mencoba mengusulkan secara tertulis, secara kita institusionalisasi suara dosen trans ini sehingga diakui dan memberikan masukan yang bermanfaat. Betul, apakah mau dilaksanakan atau tidak itu terserah pada mereka. Ya. Kemudian Pak, satu lagi Pak Kemal tadi ya. Saya terima kasih Pak Kemal diberikan tambahan masukan. Saya itu kalau di AIMO Pak bertanya kepada orang, 10 orang saya tanya apa sih bedanya coastal state dengan littoral state. 10 pertanyaan per 10 jawabannya tuh beda-beda semuanya beda. Tidak ada yang sama persis gitu. Tapi apa yang saya sampaikan, saya mengambil kesimpulan. Ya, saya bukan arkeolog, saya bukan ahli bahasa ya, tapi saya mengambil kesimpulan dari jawaban teman-teman di AIMO itu. Oh, kalau coastal state itu kaitannya dengan kapal asing yang lewat negaranya. Tetapi kalau littoral state itu kaitannya adalah dengan kepemilikan. Jadi tidak hanya kostalnya saja, tapi semuanya, ya, tidak semuanya wilayah. Betul Pak Kemal katakan tadi, termasuk yang digandung di dalam lautan itu adalah juga termasuk, makanya dia dibilang littoral. Ya, saya nggak tahu riwayatnya bagaimana dulu kok namanya littoral state ya, di Selat Malaka itu, tentunya dengan argumen-argumen yang kuat. Saya juga pernah tanya ke delegasi dari Singapura dan dari Malaysia, kenapa sih kok littoral state? Saya tanyakan juga direktur jadi yang mengenai ini ya mengenai law itu di AIMO itu namanya ada Gaetano Ibrando, itu wakilnya direktur itu. Saya tanya, kok itu namanya littoral state sama coastal state, kenapa sih? Saya tanya gitu. Jawabannya ya beda lagi. Tapi intinya itu, kalau coastal state itu artinya adalah bahwa negara itu dilewati kapal asing. Pantainya dilewati kapal asing, itu intinya. Coastal state dalam arti kita sebagai coastal state, kalau hanya dilewati kapal-kapal kita sendiri nggak masalah. Masalahnya nanti akan muncul kalau dilewati kapal asing. Karena kapal asing itu ada haknya atau namanya istilahnya innocent passage itu tadi dan seterusnya. Dan mungkin kewajiban daripada coastal state itu apa, menyediakan dan sebagainya. Itu kaitannya dengan kapal yang lewat tadi. Tapi kalau littoral state itu memang kepemilikan hak daripada sebuah negara. Nah, saya kira begitu. Tapi terima kasih Pak Kemal menambah jawabannya jadi 11 sekarang jawabannya. Sama-sama Pak. Ya. Baik Pak Wendy, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Pak Wendy. Terima kasih. Jadi teman-teman yang lain mau ada tambahan lagi supaya tadi istilah Pak Hadi itu supaya jawabannya menjadi 12 atau 13 lagi definisinya. Gak apa-apa, kan namanya diskusi. Silakan Pak, sama Pak Ridwan tadi udah mau bicara, silakan Pak Ridwan, Pak Cuk juga. Siapa yang mau menyampaikan, silakan. Ada lagi? Pak Ridwan, Pak Cuk, tadi enggak? Atau siapa? Pak. Kalau belum ada, saya izin dulu boleh nggak Pak Wendy? Oh silakan Pak Desmond. Udah. Terima kasih Pak Wendy. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kapten Hadi ya tentang Triple I Code ini. Menurut saya memang keputusan Assembly Council itu ya untuk mengamandemen
terkait dengan keselamatan dan keamanan serta pencegahan pencemaran laut ya. Itu memang harus kita konsisten lah ya, terapkan. Mau itu wadahnya ada di darat ya kan, tentu penanggung jawabnya tetap di bawah laut kan. Itu semua. Jadi dia hanya mem-BKO kan barangkali ya istilahnya, bahwa koordinasi darat ya. Tadi Kapten Bobby menyampaikan juga banyak hal ya terkait itu. Tanggung jawab tetap di perhubungan laut ya menurut saya, karena yang mengikuti selalu. Kemudian kalau saya melihat itu kan tatanan regulasi ya Pak Wendy ya. Di atas regulasi itu kan sebetulnya ada kebijakan. Nah kalau kita udah bicara kebijakan itu terkait dengan bisnis sebetulnya, kepentingan bisnis suatu negara. Makanya ada dikatakan negara bagiannya itu ada flag state ya gitu ya. Jadi flag state artinya kapal-kapal yang berbendera gitu, yang melalui itu kan semuanya berlayar, itu kan flag state. Itu nggak ada masalah, dan punya kewenangan. Kemudian ada lagi sebut yang coastal state. Jadi negara pulau ya. Ya, negara pulau ya. Kemudian ada lagi yang disebut satu kelompok lagi coastal port state. Ya, port state ya, pelabuhan. Yang belum itu yang dibahas oleh Pak Kemal tadi, littoral state itu. Karena itu mungkin perlu kita diskusikan. Apakah Singapura itu punya ownership nggak untuk littoral state? Karena pantainya itu kan nggak panjang sebetulnya, ya kan? Mau nyebar kemana gitu. Tapi memang di sinilah kebijakan. Tapi tentu kita harus coba masukkan ke dalam regulasi ya. Mungkin nanti bukan triple I lagi barangkali ya nanti ya, quadruple kali ya, quadruple I code ya. Jadi ada masalah yang satu lagi littoral barangkali. Ya, kemudian betul saya nyebutnya littoral ya, littoral yang sampaikan Pak Kemal tadi. Itu kalau itu terjadi Pak, maka Indonesia sebagai negara maritim betul-betul bisa diwujudkan itu. Jadi utuh kita itu adalah negara negara maritim sebetulnya. Ya. Ini contoh Pak, yang littoral itu katanya saya nggak paham betul di mana letaknya Botswana sama Lesotho gitu ya. Kalau Botswana Lesotho tuh nggak dianggap littoral state, tapi kalau Afrika Selatan itu adalah littoral state. Nah ini mungkin kita dalamin juga, sudah ada contoh-contoh apakah Singapura itu berhak dia mengatakan littoral state untuk Selat Malaka. Jadi ini suatu hal yang harus didiskusikan mungkin ya, sesi khusus ini, karena ini mau masuk kepada quadruple I code. Tadi kan triple I ya kan Pak ya. Sekarang nanti akan menjadi quadruple Pak. Jadi 4 I nanti. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wendy, saya bisa langsung menanggapi? Oh ya, silakan Pak. Ya, Pak Desmond, triple I itu bukan karena ada flag state, coastal state, dan port state Pak. Triple I itu betul Pak, betul. Itu saya cuma mencari sesi. Jadi menjadi triple I-nya itu karena ada IMO, Instrument Implementation, jadi triple I gitu, kira-kira seperti itu. Walaupun ditambah ada state-state yang lain, tetap aja triple I code. Gitu, ya, kira-kira seperti itu. Karena mungkin memang, Pak ya, mungkin nanti jadi gini Pak, IMO Investment Instrument Implementation Code. Jadi I-nya satu lagi itu investment Pak. Oh, investment. Masalah bisnis Pak. Saya kira terima kasih Pak, sorry Pak diingatkan Pak. Memang triple I nggak ada kaitannya dengan 4I Pak. Terima kasih. Ya, ini memang begitu. Jadi hari ini kita membahas tentang triple I code, dan di dalam triple I code itu memang tidak ada kata-kata satupun di dalam triple I itu kata yang menyebutkan littoral state. Jadi tahunya IMO hanya flag state, coastal state, dan port state, itu yang penting. Itu kaitannya adalah dengan operasional kapal. Jadi operasional kapal untuk menjaga agar keselamatan ada peningkatan, kemudian pencemaran lingkungan juga meningkat. Itu tujuannya itu sebenarnya.
Oh ya, tadi Pak Benny mohon izin, tadi ada satu hal yang saya belum sampaikan ke atas usulan Pak Bobi tadi ya, apa yang disampaikan Bobi. Betul, saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa apa namanya, semua negara yang meratifikasi atau mengaksesi, kalau saya bilang, karena Indonesia itu kalau Bapak lihat di dokumennya AIMO, tidak ada Indonesia meratifikasi, tidak ada. Indonesia semuanya mengaksesi. Nah, untuk kita tahu apa bedanya ratifikasi dengan aksesi, ini Pak Sahar yang ahli hukum lebih tahu. Tetapi saya mencoba menulis di blog saya. Silakan Pak Bapak-bapak membaca. Kalau salah mohon masukan. Jadi sebenarnya beda antara ratifikasi dengan aksesi. Tapi Indonesia mengenalnya hanya ratifikasi saja. Tapi yang jelas kalau ingin melihat di AIMO itu Indonesia meratifikasi apa, nggak ada sama sekali. Yang ada aksesi. Ya, itu. Tapi lupakan itu polemik nanti jadi. Tapi intinya begini, betul kata Pak Bobi, semua negara yang meratifikasi atau mengaksesi konvensi AIMO itu pasti punya kepentingan untuk itu mempunyai kepentingan. Mereka akan mencoba, termasuk kita juga akan mencoba semaksimal mungkin mengimplementasikan secara benar. Namun kemampuan negara itu berbeda-beda, tidak sama. Ya, sehingga Indonesia selama ini kita merasa sudah mencoba untuk melaksanakan, tetapi begitu dinilai orang lain, loh kok kurang. Nah, kita tidak perlu kecil hati karena tidak hanya kita yang seperti itu. Banyak negara lain yang hanya ratifikasi supaya hanya pengakuan secara internasional, tapi pelaksanaannya belum benar. Saya katakan belum benar. Itu banyak sekali, tidak hanya Indonesia. Nah, oleh karena itu kita semua, terutama mungkin bapak-bapak yang masih menjabat ya, jangan pernah merasa kecil hati kalau di dalam melaksanakan konvensi-konvensi ini kita masih kurang sempurna. Itulah sebabnya kalau bapak-bapak ingat dulu pada waktu saya di London banyak sekali program-program technical cooperation ke Indonesia itu karena saya minta. Sebagai anggota Konsel, saya minta Indonesia dapat kebagian untuk technical assistance ini. Karena itu penting sekali ya. Banyak dulu ada Harmud DC, ada Ashok Mahapatra, ada Muin Ahmed datang ke Indonesia untuk memberikan technical assistance dalam kaitannya dengan pelaksanaan konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi atau diaksesi Indonesia. Saya kira itu Pak Windy, saya kembalikan ke Pak Windy. Monggo, silakan. Terima kasih. Ada yang menambahkan lagi? Kalau tidak, kita cukupkan Pak Hadi, dan mohon maaf kebetulan di rumahnya lagi ada yang kerja, suaranya keras-keras. Terima kasih banyak Pak Hadi, Kapten Hadi. Ini Pak Sahar sedang berobat soalnya, jadi kelihatannya nggak muncul lagi. Silakan Pak Kapten Hadi, kalau ada kata akhir mau dipesankan selain yang tadi yang kita sepakati itu dengan Pak Wendy. Pak Wendy, ada tambahan Pak Wendy. Barangkali saya usul Pak Wendy, Pak Kapten Hadi ini kita jadikan guru besar maritim lah. Karena pengetahuannya memang luar biasa menurut saya. Hari ini pencerahan meskipun saya ikut separuh, tapi udah bisa menangkap esensinya lah. Ya. Terima kasih, dan tulisan Pak Kapten Hadi juga banyak loh. Iya betul. Terima kasih Pak Desmond. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orang Jawa Pak. Kalau disanjung nanti di pangku malah mati nanti saya. Baik, terima kasih Pak Wendy, Bapak-bapak peserta seminar semua, webinar semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, keikutsertaannya dalam webinar ini, dan juga terima kasih atas masukan-masukan atau diskusi yang terjadi pada hari ini. Dan apabila ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam saya memberikan jawaban-jawaban atas komentar atau masukan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat dan bisa memberikan masukan-masukan yang positif untuk kemajuan maritim Indonesia. Sekian, terima kasih Pak Wendy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Pak Wendy. Foto bersama. Ya, kita foto nih, udah saya foto karena yang lain nggak muncul. Nggak apa-apa, kita foto. Gitu ya Pak. Terima kasih.
banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.